Ya, performa dahsyat di laga FC Volendam versus Heerenveen, Tom Haye masuk Team of the Week Liga Belanda. Di informasi bola selanjutnya, mengemis minta dinaturalisasi, penyerang ini bantu sang klub bantai tim Ivar Jenner dengan skor 3-0 di Liga 2 Belanda. Dan masih di informasi selanjutnya, Vietnam bakal kesusahan melawan timnas Indonesia. Satu penyebab ini banyak orang yang belum tahu. Dan yang terakhir, timnas Indonesia U16 kini punya database pemain diaspora potensial. Lalu siapa yang akan dipanggil? Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, Tom Haye, calon gelandang naturalisasi timnas Indonesia, mendapatkan pengakuan setelah masuk dalam Team of the Week Eredivisie versi 2 media Belanda dalam pekan kedua-3 musim 2023-2024. Pertandingan terakhirnya bersama Heerenveen melawan FC Volendam di Crush Stadion pada Senin 26 Februari menunjukkan penampilan yang istimewa. Haye memberikan kontribusi signifikan dengan mencatatkan assist untuk gol pertama Heerenveen yang dicetak oleh Pelle van Amersfoort. Ya, performa cemerlangnya tidak berhenti di situ saja karena ia juga berhasil mencetak gol di penghujung babak kedua. Hasil akhirnya Heerenveen menang dengan telak 4-0 atas Volendam. Keberhasilan ini pun semakin menegaskan potensi Haye sebagai pemain kunci dalam kompetisi Eredivisie Belanda. Tom Haye menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan FC Volendam versus Heerenveen yang akhirnya diakui dengan masuk dalam Team of the Week versi 2 media Belanda, yakni Football Premier dan Football Zone. Haye yang saat ini sedang menunggu proses naturalisasinya sebagai WNI mendapatkan apresiasi ganda dari media Belanda. PSSI berharap proses naturalisasi Haye selesai pada bulan Maret 2024 sehingga dia dapat bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam. Ya, pertandingan tersebut akan berlangsung 2 kali. Pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 21 Maret 2024 dan selanjutnya di Stadion Nasional Midin di Hanoi. Nah, selain Tom Haye, pemain lain yang juga sedang mempercepat proses naturalisasinya adalah Ragnar Oratmangun. Kedua pemain ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang membawa harapan untuk meraih kemenangan atas The Golden Star Warriors. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, mengemis minta dinaturalisasi, Delano Ladan membantu sang klub Top Os membantai klub Ivar Jenner Jong Utrecht dengan skor 3-0 di lanjutan Liga 2 Belanda 2023-2024 pada Selasa dini hari tadi. Top Os yang menempati peringkat 19 dari 20 tim di Liga 2 Belanda ini melakoni laga tandang ke markas Jong Utrecht. Jong Utrecht juga tak bisa dibilang bagus pada musim ini, mengingat mereka menempati peringkat ke-18 alias hanya berada satu strip di atas Jong Utrecht. Meski begitu, Jong Utrecht lebih dijagokan meraih kemenangan. Ya, pertama laga digelar di kandang sendiri, yang kedua Jong Utrecht juga dalam kepercayaan diri tinggi setelah pada pekan lalu mengalahkan tim kuat SC Cambuur dengan skor 4-2 di kandang lawan. Tapi kepercayaan diri tinggi ini rupanya menjadi bumerang bagi tuan rumah. Setelah lewat 90 menit pertandingan, Jong Utrecht nyatanya kalah 0-3 dari Top Os. Ya, gol-gol Top Os dicetak Konstantinos Dumatios pada menit ke-52 serta brace dari Abel Stensrud di menit ke-62 dan 89. Lalu bagaimana dengan Delano Ladan sendiri? Ya, penyerang berusia 23 tahun ini baru masuk di menit ke-84 menggantikan Artur Almirsch dan kehadiran Delano Ladan terbukti membuat Top Os mencetak 1 gol tambahan. Apakah ini pertanda Delano Ladan layak dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, Delano Ladan beberapa kali seakan mengemis minta dinaturalisasi menjadi WNI. Medio Oktober 2023, akun Instagram @football.indonesia mengabarkan informasi Delano Ladan yang berminat memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini sontak mendapatkan perhatian pecinta sepak bola tanah air yang menantikan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Striker Liga 2 Belanda Top Os Delano Ladan punya darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela timnas Indonesia. Dan kalau dilihat dari statistiknya, menurut kalian dinamonya kenceng gak, Pren? Tulis akun @football.indonesia sambil menampilkan potret Delano Ladan. Unggahan akun tadi pun mendapatkan respon dari Delano Ladan. Mantan pemain Feyenoord Rotterdam U21 ini menaruh emoji bendera Indonesia, hati, dan Garuda di kolom komentar unggahan akun @football.indonesia.
Ya, saking inginnya membela timnas Indonesia, Dylan Nuladan sampai meminta kepada netizen tanah air untuk mencolek Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa dirinya sudah mengirimkan pesan kepada mantan Presiden Inter Milan tersebut. Satu hal yang pasti, pelatih timnas Indonesia Sinteyong akan terbang ke Belanda dalam waktu dekat. Dan di sana, Sinteyong akan mencari pemain-pemain top khususnya yang bisa mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Timnas Vietnam menghadapi sejumlah kendala menjelang pertemuan dengan Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada pertemuan pertama. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad yang diasuh oleh Sinteyong ini akan menjamu Vietnam dalam pertandingan tersebut. Dan Timnas Indonesia mengantongi keuntungan penting sebelum menghadapi Vietnam. Skuad Garuda meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam pada Piala Asia 2023, menandai kemenangan pertama sejak 2016 dan mengeliminasi Vietnam dari turnamen tersebut. Ya, sejumlah masalah di tim sepak bola Vietnam mendapatkan sorotan dari media setempat yaitu Soha. Persiapan timnas Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah masalah internal. Liga Domestik V-League pada musim 2023-2024 mendapatkan kritik tajam dari media Soha yang berpotensi mengganggu pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier. Nah, kejadian kontroversial di Liga Domestik termasuk sanksi berat kepada wonderkid Vietnam Nguyen Dinh Bach dan insiden serupa yang menimpa Quat Van Cang. Ya, meskipun menjadi pemain masa depan yang menjanjikan, nyatanya Nguyen Dinh Bach mendapatkan hukuman akibat tindakan indisipliner, sementara Quat Van Cang mendapatkan kartu merah dalam pertandingan terakhir melawan Irak di Piala Asia 2023. Quat Van Cang menunjukkan perilaku kurang pantas saat dihadapkan pada pertanyaan awak media mengenai sikap Philippe Troussier sebagai pelatih. Meskipun tidak seberat kasus Nguyen Dinh Bach, kejadian yang menimpa Quat Van Cang juga mencerminkan dampak negatif SARS syndrome yang merambah pemain muda Liga Vietnam. Ya, persiapan Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia terganggu oleh sejumlah masalah yang serius, termasuk kemunduran beberapa pemain andalan era Park Hang-seo seperti Nguyen Van Thuan dan Nguyen Tiên Linh yang terkena cedera. Kasus terbaru mencakup cedera Nguyen Tuan An dan Quang Ngoc Hai yang semakin menggoyahkan kesiapan Vietnam sendiri. Soha melaporkan bahwa masalah mentalitas akan menjadi tantangan serius bagi Vietnam dalam mengubah peruntungan ya saat bertemu dengan timnas Indonesia. Skuad yang mengalami ketidakstabilan mental dan kohesi yang rendah akan menjadi tantangan berat bagi tim Vietnam untuk mengubah nasibnya dalam pertandingan melawan Indonesia yang sudah menunjukkan performa cemerlang di tingkat kontinental dan regional. Kesalahan besar terlihat dalam V-League yang masih mencari cara untuk meningkatkan profesionalismenya. Begitu juga dengan pelatih bahasa Prancis yang kehilangan kepercayaan di mata murid-muridnya, menunjukkan kurangnya koherensi dan prestis yang dulu dimiliki oleh pelatih Park Hang-seo bersama tim Vietnam, ujarnya. Dan di informasi bola yang terakhir, pemain diaspora bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto. Pasalnya, Nova kini sudah punya database pemain keturunan yang bisa memperkuat tim Garuda di level internasional. Nova mendapatkan database pemain diaspora dari tenaga ahli Menpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan. Hamdan dan Nova menunjukkan kertas dengan gambar 3 pemain diaspora. Satu di antaranya adalah Matt Baker, pemain Melbourne City di Australia yang berusia 15 tahun. Selain Matt Baker, Kemenpora juga menyodorkan Ferran Alinegra, kiper Ado Den Haag di Belanda, kelahiran 2010, berdarah negeri kincir angin dan Indonesia. Ya, semoga bermanfaat dan sukses selalu Coach Nova, kata Hamdan. Sebelumnya, Nova juga sudah membuka pintu sebesar-besarnya untuk pemain diaspora yang ingin membela timnas Indonesia U16 asalkan punya paspor Indonesia. Ya, kemungkinan untuk pemain diaspora selalu ada. Saya bilang untuk menjadi pemain timnas adalah hak dan kewajiban. Haknya adalah bagi semua pemain berpaspor Indonesia, mereka punya hak untuk membela timnas, kata Nova, yang juga berstatus sebagai asisten pelatih timnas senior dan timnas U23 ini. Ya, kewajibannya adalah kalau dipanggil, mereka wajib membela timnas dan peluang itu besar, kata arsitek berusia 45 tahun tersebut. Dan saat ini Nova sedang mempersiapkan timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 sepanjang tahun ini dan sudah 3 kali melakukan seleksi terhadap 96 pemain.